bahasa Indonesia? Inggris. Coba Mbak Yuli foto kirim ke ini. Foto recording. Ada tulisan recording nggak? Kalau bahasa Inggris. Ya? Terus kontrol. Pilih itu bukan? Kan Ibu tadi manage recordnya. Manage record. Udah gitu di paling bawah ada tulisan recording. Manage recording. Terus? Nggak, paling bawah recording. Ada loh. Ada recording nggak? Ada. Ada recording, kemudian start recording. Mulai merekam. Ketemu nggak? Nggak ada lagi. Oh, karena ini lagi ngerekam, jadi nggak bisa Ibu. Oh, ya udah. Ya gitu ya. Kemarin, jadi kalau pas kan baru ya. Ya udah. Nanti dibantu ya, gitu ya. Ya, siap mulai kita ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Yuli. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Tentu saja. Ada apa Bu Resi? Sepertinya Bu Resi terlihat murung, tidak bersemangat seperti biasanya yang selalu ceria. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi mengganggu waktu istirahat Ibu nih. Tidak mengganggu kok. Tidak apa-apa. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu buat? Begini Bu Yuli, saya mau sedikit bercerita perihal permasalahan saya. Curhat sedikit boleh ya Bu? Semoga Ibu bisa membantu saya. Tentu, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa ya bisa saya bantu Bu Resi? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Masalahnya apa Bu? Coba Bu Resi ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin bisa saya bantu. Biasanya dengan sharing hati kita juga akan lebih baik Bu. Begini Bu, saya sedang bingung. Ada siswa yang bermasalah. Belakangan ini sering tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan. Sudah beberapa guru komplain ke saya. Siswa itu bernama Fuad Bu. Oke, jadi permasalahannya tentang Fuad yang sering tidak masuk sekolah ya Bu Resi. Terkait keaktifannya di sekolah ya Bu, betul? Iya Bu, betul. Baik, mungkin Bu Resi bisa menjelaskan permasalahan utamanya kenapa Bu yang membuat Bu Resi terlihat bingung dan murung. Jadi begini Bu, kebetulan saya kan wali kelasnya. Siswa saya yang bernama Fuad ini sering tidak masuk sekolah. Dalam 1 minggu ketidakhadirannya bisa 2 atau 3 hari Bu. Oke Bu Resi, saya mulai paham nih. Mengapa Bu Resi sampai murung begini? Sebagai seorang wali kelas, Bu Resi merasa bertanggung jawab bukan atas keberhasilan siswa Ibu? Betul Bu. Baik, menurut Bu Resi, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Bisa diceritakan apa yang sudah Ibu usahakan selama ini? Ataupun kendala-kendala yang Bu Resi hadapi dalam mengatasi permasalahan ini Bu? Iya Bu Yuli, seperti yang tadi saya utarakan di awal, Fuad ini terlalu sering tidak sekolah. Dan ketika Fuad sekolah, sudah pernah saya panggil dan saya ajak ngobrol. Fuad ini termasuk siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu Bu. Mungkin karena itulah, sehingga kedua orang tuanya semuanya bekerja baik ayah maupun ibunya. Dan ternyata salah satu penyebabnya karena Fuad sering disuruh orang tua untuk menjaga adiknya yang masih kecil di rumah.
Apabila ibunya berangkat kerja sebagai seorang anak, Fuad tidak berani untuk membantah perintah orang tuanya, Bu. Padahal saya sudah memberikan saran kepada Fuad untuk berbicara baik-baik kepada orang tuanya. Fuad ini termasuk siswa yang punya prestasi yang bagus, Bu, di sekolah. Selain prestasi di bidang akademik, dia juga non-akademik jago karate, Bu. Dikarenakan keseringan tidak sekolah, sehingga banyak tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang belum dikerjakan. Saya sudah pernah mewawancara orang tua Fuad, mengirimkan surat ke orang tuanya juga sudah, Bu. Tapi sampai saat ini belum ada respon positif dari orang tua Fuad, Bu. Saya khawatir akan mengganggu perolehan nilainya, Bu. Saya jadi bingung, kira-kira saya harus bagaimana ya, Bu? Baik, identifikasi inti dari permasalahan ini sudah jelas. Menurut Bu Resi nih, kira-kira apa yang akan Ibu Resi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Fuad ini? Itu dia, Bu. Saya masih bingung terkait rencana yang akan saya lakukan ini. Saya belum yakin dan khawatir tidak dapat terselesaikan dengan maksimal, Bu Yuli. Apa yang membuat Bu Resi yakin? Saya takut saja untuk memulainya, Bu Yuli. Coba Bu Resi bisa ceritakan kepada saya detail rencana yang sudah terpikir oleh Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu Resi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Fuad ini? Baik, Bu. Saya sudah membuat rencana. Kebetulan ada seorang guru yang mengajar di sini yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Fuad, Bu. Sudah saya komunikasikan permasalahan Fuad ini, sudah saya tanyakan keadaan dan kondisi Fuad. Ternyata benar, Bu. Saya punya rencana untuk melakukan home visit ke rumah Fuad. Saya sudah minta tolong rekan saya tersebut untuk memberitahu saya apabila orang tua Fuad ada di rumah, Bu Yuli. Wah, rencana yang sangat bagus Bu Resi. Dengan begitu, semoga Ibu dapat menjumpai orang tua Fuad dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Fuad ya Bu. Iya, Bu. Lantas, bagaimana menurut Bu Resi untuk meyakinkan orang tua Fuad nanti Bu? Iya, Bu. Saya akan menjelaskan kepada orang tua Fuad bahwa Fuad di sekolah adalah satu siswa yang berprestasi. Saya akan mengingatkan bahwa apabila Fuad terlalu sering tidak hadir ke sekolah, akan menyebabkan Fuad ketinggalan pelajaran. Tidak hanya satu pelajaran, tetapi beberapa pelajaran yang nantinya akan memperoleh penilaian rapot Fuad. Dan apabila terlalu sering tidak sekolah, dapat menyebabkan Fuad tidak naik kelas karena absensi itu mempengaruhi untuk kriteria kenaikan kelas, Bu. Betul Bu Resi, ide yang bagus. Langkah yang Bu Resi ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang Bu Resi sampaikan tadi. Iya, Bu, syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Bu. Untuk memulai melancarkan aksi rencana yang saya telah pikirkan beberapa hari ini, memang sangat membebani pikiran saya, Bu Yuli. Sekarang terasa lebih plong, karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Agak khawatir salah langkah. Tapi setelah hari ini saya bicara dengan Bu Yuli, saya percaya bahwa saya bisa melakukan itu, Bu Yuli. Syukurlah jika Bu Resi sudah merasa lega dan menjadi yakin untuk berani mengeksekusi rencana yang sudah dibuat tadi. Lalu dari yang sudah Bu Resi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Resi lakukan untuk menjalankan rencana Ibu? Untuk hal ini, saya akan bekerja sama atau berkoordinasi dengan guru BK, juga dengan guru mata pelajaran di kelas, Bu. Bagus. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Resi untuk melakukan komitmen tersebut? Tentu saya akan berkomunikasi secara konsisten dengan orang tua Fuad, Bu, agar permasalahan ini tidak terulang lagi. Wah, itu ide yang sangat bagus, Bu. Semoga dapat segera terrealisasi ya, Bu. Sehingga Bu Resi dapat kembali bersemangat dalam bekerja. Tentunya dengan suasana hati yang lebih bahagia dan tidak dihantui rasa khawatir atau tidak nyaman.
Amin. Terima kasih banyak Bu Yuli untuk waktu yang diluangkan kepada saya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sudah lebih baik dan lega Bu Yuli. Amin, amin, amin. Dengan senang hati ya Bu Resi. Baik Bu, kebetulan setelah ini saya masih ada jam mengajar. Saya pamit ya Bu, mau prepare perlengkapan mengajar terlebih dahulu agar saya tetap on time masuk ke kelas. Iya Bu Resi, silakan. Terus semangat ya Bu Resi untuk mencerdaskan anak-anak kita, anak-anak bangsa. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Bu Yuli. Ya Bu, semangat. Salam dan bahagia juga buat Bu Yuli. Oke. Setelah ini refleksi ya. Ya, Kita bacain apa gimana nih? Kayaknya belum ada 15 menit ya. belum ya. Terlalu cepat apa kayak mana kita ini ya? Coba refleksi diri ya. Ini refleksi Ya. diri yang baca ya. Ya, Berikutnya yang bawahnya ya. ya betul. Oke. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coaches cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Tuti untuk berpikir diskusi. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Tuti. Apa yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching sebagai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk melakukan fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersifat terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Tuti untuk berpikir lebih kritis. Saya juga fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Tuti dan menggunakannya untuk memperbaiki strategi saya. Umpan balik dari Tuti. Ibu yang baca ya? Ya. Umpan balik untuk coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan pada saat coaching adalah saya merasa terbantu dengan curhatan saya kepada coach atas permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi dalam melakukan pembelajaran atau mendidik siswa-siswa yang ada di sekolah. Saya merasa sangat senang setelah melakukan coaching terhadap Bu Yuli sebagai coach saya. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama Ibu, semangat untuk kita semua. Ya, Ibu berhenti merekam ya, terus lanjut Ibu yang merekam. Ya. Saya berhenti merekam ya. Ya Bu. Terima kasih Ibu. Sama Bu Yuli.